Nongsa, and I was born at New Year at 21. No. How to say? Yeah, 2001. How to say 2001? I forgot. 2000 Yeah, and 2001. Sorry. And you can call me Chut Mr. or Ira. And I think that's all. Thank you. Okay, thank you, Ira. I have a question for you. Why choose Aceh, not Jawa Tengah? Yeah, Jawa Tengah. Because my mother was born in Aceh, and I have to follow her in Aceh. Okay, thank you. Yeah. Because in Jawa Tengah there are many good university, and I think the best university. Okay, thank you, Cut. Next, ada lagi yang mau kenalan? Saya, Sir. Ya, silakan Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amelia Faringsi. I'm graduated from Senior High School 1 STT Ujulu in Papua Barat Government, Sumatera Utara Province, and I'm in Singapore in Sumatera Utara Province, and I chose Samudra University because I interest Samudra University because my senior have tell about Samudra University, so I interest to continue my education there. Thank you, sir. Who is your senior? So many seniors, sir, but I cannot say one by one, sir. Okay, I think there is someone special. Okay, thank you, Amelia. Okay, ada lagi yang mau kenalan? Ada? Oke, saya mau satu lagi sebelum kita bahas. Agung, ada Agung? Ya, Sir. Ada. Ya, silakan Agung kenalan dulu dengan adik-adik ini. Nanti biar kamu dikenal, terus nanti kalau mau belajar bersama bisa, buat tugas bersama bisa, dan lain sebagainya. Silakan Agung. Aduh, Sir. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will introduce myself. My name is Agung Prasetyo. Right now I'm semester 6. And ya, kalian sebenarnya saya tuh susah untuk berkenalan diri. Jadi kalau mau bicara apa ya, silakan aja, nggak apa. Dah. Oke, thank you Agung. Oke, yang selain Agung ada lagi yang ngulang? Ada lagi yang semester 6? Anyone? Oke, nggak ada ya? Lagi, Ma'am. Oke. Sir. Kemarin rating satunya dengan siapa, Gung? Ya, Sir. Kemarin ambil rating satunya dengan siapa? Atau memang udah ngambil kan? Udah ambil, Sir. Saya nggak lulus nih karena ini tes polisi, Sir. Oh, berarti udah ngambil terus kok nggak kuliah gitu ya? Iya, Sir. Oh, kemarin ngambil dengan dosennya siapa? Lupa, Sir, soalnya cuma sebulan, bis itu udah ke Banda lagi saya. Oh, oke, sip. Oke, thank you, Gong. Ya, Sir. Oke, yang lain ada yang mau kenalan? Sebelum terakhir nih, sebelum kita mulai bahas aturan-aturan apa saja yang harus kalian patuhi selama kita kuliah 1 semester ke depan. 15 pertemuan lagi. Ada yang mau kenalan? Saya, Sir. Oke, silakan Putri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today I would like to introduce myself. My name is Putri Handayani Sormin. I come from Deli Serdang, Sumatera Utara. And I choose Samudra University because Samudra University is one of the nearest university from my house, except Unimed. Just it, sir. Thank you. Oke, thank you Putri. Oke, apa ya? Saya senang ya pagi ini saya senang lihat kalian
berarti selama 1 semester ini itu ada ngaruhnya di kalian belajar speaking. Jadi dulu pas saya ngajar yang semester kemarin itu, pas kenalannya mereka mintanya bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak ada yang ngomong bahasa Inggris gitu. Dan hari ini saya senang lihat kalian tuh, ya walaupun misalnya ada yang campur dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Yang pasti kalian itu udah punya niat untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Oke. Yang lainnya nanti kenalan natural aja. Jadi kalau misalnya nanti saya nanya silakan jawab. Jadi nanti saya akan kenal kalian dengan sendirinya. Jadi kalau saya hafal kayaknya nggak sanggup. Oke. Untuk hari ini kita akan bahas tentang, karena kalian baru dengan saya, kita akan bahas tentang rule-rule apa saja yang harus kalian patuhi, yang harus kalian laksanakan, dan yang tidak boleh kalian lakukan selama mengambil mata kuliah dengan saya. Oke, kalau misalnya yang angkatan-angkatan lama yang sudah pernah ngambil dengan saya, mungkin mereka sudah tahu. Oke, ini namanya kontrak kuliah. Jadi selama 15 pertemuan lagi ke depan, kita itu akan diatur oleh yang ada di dalam kontrak ini. Jadi baik kalian ataupun saya akan diatur oleh dalam kontrak ini. Jadi semua hal yang di luar kontrak ini itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Oke, nanti kita lihat. Oke, nama mata kuliahnya paragraph writing, atau misalnya untuk yang ulang berarti dia rating 1, atau bisa jadi rating 2. Jadi kalau yang ulang itu biasanya lebih fleksibel ya, karena memang kurikulum dulu itu ada yang pertama itu rating 1, ada juga yang semester genap itu jadi rating 2. Agung rating berapa, Agung? Nama mata kuliahnya apa, Agung? Paragraph writing juga? Halo, Agung? Halo, Agung? Oke. Ya, Sir. Nama mata kuliah Agung apa di portal? Paragraph writing, Sir. Oh, Di tetap semester 1 ya? Iya, tetap paragraph writing ya. Berarti Agung nggak senior atas kali lah berarti. Karena kalau yang senior atas itu nama mata kuliah mereka bukan paragraph writing. Kemungkinan rating 1 atau rating 2. Oke, dosen pengampunya. Ya, kenapa, Agung? Bentar, Sir. Biar saya lihat portal dulu. Nggak apa-apa, Agung. Lihat aja dulu, nanti kalau misalnya memang beda, kabarin. Oke, saya lanjut dulu. Oke, dosen pengampunya saya sendiri, ada asisten dosen nggak ya? Kayaknya nggak ya. Kalaupun misalnya nanti ada dosen lain yang masuk, kemungkinan nanti saya kabari. Kalau misalnya mata kuliah MKU, untuk semester ini saya ada asisten 2 orang, ada asisten dosen. Jadi kalian nanti yang misalnya memang excellent ya, yang excellent, bisa jadi kalau misalnya, Sir, saya mau dong jadi asisten dosen ngajar MKU di ekonomi, di teknik atau di mana, nanti silakan. Oke, yang pertama, manfaat mata kuliah. Mata kuliah ini akan memberikan keterampilan dalam penulisan karya tulis akademis yang terdiri atas 1 paragraf. Jadi kita target mata kuliah ini tuh hanya menulis 1 paragraf. Tapi 1 paragrafnya itu bukan 4 baris ya. Minimal tuh mungkin 10 baris lah, normalnya. Dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam tulisan akademik. Nanti kita akan lihat apa-apa aja yang nggak boleh dilakukan dalam penulisan akademik. Mungkin yang paling penting nih, dalam penulisan akademik itu tidak boleh menggunakan singkatan. Itu ya. Jadi kalau kalian menulis nanti jangan pakai can, pakai isn't, dan lain sebagainya. Langsung tulis saja semua. Oke, yang kedua, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dari keterampilan menulis. Jadi ini rating 1 ya, keterampilan dasar. Kemudian mata kuliah ini akan memperkenalkan tentang dasar penulisan akademik, pengembangan paragraf yang baik, cara mengembangkan ide, cara menghindari plagiat, cara mengutip sumber tulisan, dan cara menulis dengan baik sesuai academic writing style. Oke, untuk capaian pembelajarannya, yang di atas ini masih terlalu umum, kita langsung ke yang ke bawah. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menguasai teori dan konsep dasar penulisan akademik bahasa Inggris, menguasai penulisan paragraf yang baik dalam bahasa Inggris, mampu menulis 1 paragraf tulisan yang bersifat akademik dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, mampu menjadi penulis yang mandiri dan percaya diri dalam penulisan paragraf dalam bahasa Inggris.
Oke, itu tujuan mata kuliah ini yang harus kalian capai di akhir semester nanti. Kemudian strategi pembelajarannya, perkuliahan ini akan dilakukan sebanyak 16 kali. Berarti ini udah pertemuan pertama, berarti kita sisanya 15 kali pertemuan lagi, termasuk UAS dan UTS-nya. Metode yang digunakan adalah routine exercise, jadi nanti ada tugas harian yang akan saya berikan. Kemudian ada lecturing, diskusi, presentasi, belajar kelompok atau mandiri. Oke, ini materi pokoknya. Jadi kalau bisa belajar berapa ya, 1 langkah atau 5 langkah duluan daripada kelasnya, gitu, kalau kalian mau. Oke, yang untuk hari ini kita akan bahas tentang kontrak kuliah, terus nanti RPS, juga pengantar mata kuliah, yaitu Introduction to Academic Writing. Nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian pertemuan kedua kita akan bahas tentang basic principle in paragraph. Jadi sebuah paragraf yang baik itu isinya apa-apa saja. Itu nanti akan kita lihat contohnya, kita lihat definisinya. Oke, yang ketiga basic principle in choosing a topic. Jadi kalau misalnya mau memilih sebuah topik itu apa saja yang harus kita lihat. Kemudian pertemuan keempat planning stage. Kemudian pertemuan kelima punctuation and transition signal in paragraph. Kemudian 6 avoiding plagiarism. Jadi kalau di writing itu titik nggak ada, itu bisa jadi salah ya. Jadi satu kalimat itu harus diakhiri dengan titik. Kemudian kalian nggak ada titiknya, berarti nanti saya bilang itu bisa salah. Kemudian avoiding plagiarism. Kemudian introduction to EPA referencing guide. Kemudian pertemuan ke-8 kita UTS. Kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 lah sampai 14. Setelah UTS sampai pertemuan ke-14 itu kita semuanya praktek. Jadi nulis, revisi, nulis, revisi, nulis, revisi, nulis, revisi sampai pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 nanti kita akan bahas sedikit tentang writing rubrik. Writing rubrik ini rubrik penilaian writing. Jadi untuk nilai writing itu harus gimana. Kemudian pertemuan terakhir kita UAS. Oke. Untuk bahan-bahannya, untuk bahan bacaannya udah saya kirim ya, udah saya kirim sama kalian. Yang lainnya nanti kalian bisa cek sendiri. Ini udah saya kirim yang nomor 1. Nomor 2 bisa cek terus di situsnya sendiri. Nomor 3, kalau nomor 3 kalian mau nanti butuh misalnya mau lihat tentang academic writing, syarat-syaratnya apa saja boleh nanti silakan minta di saya. Kemudian 4 bisa kalian ambil sendiri. 5 nanti juga kalau mau boleh minta dengan saya. 6 ada, silakan lihat di situsnya sendiri. 7 sudah saya kirim. 8 ada juga yang saya, silakan nanti diminta kalau butuh. Kemudian 9 kalian bisa lihat sendiri di situsnya, tapi secara umum dia sudah saya rangkum di modul paragraph writing ini yang nomor 1. Oke, untuk tugasnya, tugas akan diberikan dalam bentuk daily assignment, personal journal, dan tugas tambahan. Tugas wajib dibawa atau dipresentasikan, tergantung nanti yang saya suruh apa di setiap pertemuan. Oke, ini yang harus kalian ingat ya. Sudah pernah ikut tes TOEFL? Pernah, Sir. Pernah ya? Oke, yang belum pernah ini adalah kesempatan enggak juga sih, dipaksa ya, paksaan kalian supaya ikut tes TOEFL. Jadi syarat untuk mengikuti UAS nanti itu adalah tes TOEFL dengan menyerahkan sertifikatnya. Jadi sekarang banyak tuh ya, banyak tes online, banyak tes apa, silakan terus dari sekarang mulai didaftarkan diri untuk ikut tes TOEFL. Nilainya nggak masalah, mau nilai kalian nanti dapatnya 300, dapat 400, nggak masalah. Yang penting ada sertifikatnya. Oke, tetapi bagi yang TOEFL-nya di atas 500 ya, berarti mulai 501 sampai 550 ataupun nanti sampai 650 atau 670 paling tinggi, itu otomatis dapat A. Tapi dengan syarat kalian tetap harus mengikuti kuliah. Jadi jangan misalnya bulan depan kalian ikut TOEFL,
dapat 550 terus nggak masuk lagi kelas. Ya itu sama aja, saya nggak akan kasih A. Tapi selama nilai TOEFL kalian 550, kelas kalian juga masuk, UAS kalian ikut, UTS ikut, walaupun nanti misalnya UTS-nya nggak bagus-bagus sekali, kalian tetap akan dapat nilai A. Ya, itu untuk TOEFL. Terus nanti misalnya ada yang bertanya, Sir, kalau misalnya nggak ada sertifikat TOEFL gimana? Boleh nggak ikut UAS? Ya boleh-boleh aja, tapi A udah pasti nggak dapat. Oke. Untuk personal jurnal yang harus kalian buat, sebuah paragraf tentang personal opinion. Jadi kalian nanti mungkin kalau saya suruh nanti seminggu itu kalian nulis satu paragraf tentang personal opinion kalian. Topik artikel akan ditentukan setelah membaca sebuah artikel. Jadi nanti saya akan suruh kalian cari artikel di Jakarta Post mungkin, atau di New York Times, atau di Economic, atau di apalah koran-koran yang berbahasa Inggris. Artikel yang dibaca dibuat opini, wajib dalam bahasa Inggris, kemudian minimal 100 kata per pertemuan, minimal ya, maksimal 200 kata. Kemudian you can use dictionary, hindari penggunaan Google Translate application atau aplikasi lainnya. Kemudian no cheating and plagiarism. Jadi jangan nanti ada kejadian kemarin, saya suruh dia nulis terus dia ambil bahasa Indonesia, tulisan orang, dimasuknya ke Google Translate, dapat hasilnya bahasa Inggris, dimasuknya ke Word, ditulisnya nama dia, dikirimnya ke saya. Jadi pas saya baca, ini anak kok tiba-tiba jadi pinter ya. Maksudnya bukan berarti kalian nggak boleh pinter, tapi akan kelihatan tuh. Maksudnya proses kalian dari pertemuan pertama, kedua, ketiga perkembangannya itu kelihatan. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 nggak masuk, terus 5, 6 masuknya juga bentar aja, 7, 8 masuk, 9, 10 hilang lagi, tiba-tiba UASnya bagus sekali, itu saya pasti akan curiga. Saya akan cek itu, saya akan cek ke internet. Pas saya cek langsung ketahuan, ternyata dia ngambil artikel bahasa Indonesia dari salah satu koran, dimasuknya ke Google Translate, diambilnya bahasa Inggrisnya, ditaruhnya lagi ke tugas dia. Jadi yang begitu itu saya langsung kasih D. Oke ya, jadi jangan nanti kalian juga seperti itu. Oke, yang ke-8, kriteria dan standar penilaian. Mahasiswa wajib menghadiri kuliah sebanyak 80%. Berarti 16 pertemuan kalian boleh tidak hadir tanpa kabar apa-apa, itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau 3 kali kalian mau menghadiri pesta tetangga, sunatan kambing tetangga, sepupu nikah, apalagi, dan lain-lain lah alasan yang seharusnya tidak menghalangi kalian kuliah, itu nggak apa-apa, silakan sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali kalian boleh nggak kuliah tanpa kabar. Tapi kalau misalnya ternyata keempat kalinya juga kalian harus tidak hadir kuliah nih karena urgen alasannya. Itu alasannya yang bisa saya terima cuma 3 alasan. Yang pertama, orang tua kalian meninggal. Yang kedua, kalian nikah. Jadi siapa tahu ya, tiba-tiba malam-malam duduk-duduk di lapangan Merdeka, ditangkap WH, besoknya harus nikah. Pas pula hari Selasa gitu, Selasa pagi. Nah, itu nggak apa-apa, silakan. Saya masih tolerir. Jadi kalaupun 4 kali nggak hadir nggak masalah. Yang ketiga, kalian tunangan. Jadi ya siapa tahu kan, nah, udah ada calon terus mau tunangan pas pula hari Selasa gitu. Ya nggak masalah, jadi itu alasannya, boleh. Tapi selain 3 alasan itu, berarti nanti kalau udah 3 kali nggak hadir, 4 kalinya nggak hadir juga, maka tidak boleh mengikuti UAS. Ingat ya, jadi sebaiknya ya kalau misalnya nggak hadir, kalau misalnya sakit, kasih kabar, kalau misalnya memang memang nggak bisa hadir, kasih kabar. Oke, yang ke penilaiannya, daily assignment, journaling ataupun kehadiran di kelas, keaktifan di kelas itu poinnya 20%, kuis 20%, UTS 25%, UASnya 35%. Jadi ini yang harus kalian ingat ya. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya UTS kalian bagus, UAS kalian bagus,
terus saya ngasihnya B, terus kalian komplain, Pak saya kan UASnya bagus, ITS bagus. Belum tentu ya, karena itu hanya baru 60%. Jadi penilaiannya itu ada 40% lagi, ada kuis, ada daily assignment, keaktifan di kelas, kehadiran itu juga jadi poin. Jadi kalian harus mulai dari sekarang persiapkan diri kalau misalnya mau dapat nilai A. Oke, selain di luar 4 poin ini, itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi misalnya nih, kalian ketemu dengan saya di jalan, terus kalian tidak senyum. Itu nggak akan mempengaruhi nilai kalian. Kalian ketemu dengan saya di jalan, di simpang lampu merah, misalnya kalian nerobos lampu merah, ketabrak saya, itu juga tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Kalian datang ke rumah saya bawa buah-buahan, bawa martabak manis, itu juga tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi selain 4 ini itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Kalian bertanya salah, kalian menjawab salah, itu juga tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi jangan takut bertanya, jangan takut menjawab ketika misalnya nanti saya tanya. Oke ya. Oke, kita lanjut yang ke-9, tata tertib mahasiswa. Sesuai dengan ketentuan tata tertib mahasiswa masing-masing prodi, jurusan, fakultas, sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Samudra, Provinsi Aceh, dan NKRI. Kemudian mahasiswa diwajibkan membawa materi kuliah, tugas atau kamus sesuai jadwal setiap perkuliahan. Kemudian yang keempat, mahasiswa dilarang memalsukan tanda tangan. Jadi jangan memalsukan tanda tangan ya. Bukan hanya di kelas ini, tapi untuk kedepannya juga jangan. Kalau ada masalah silakan diomongkan baik-baik. Kemudian yang kelima, mahasiswa dilarang bekerja sama, mencontek ketika tes atau kuis. Jadi kalau misalnya memang belajar, kerja sama silakan. Silakan diskusi, silakan tanya sama temannya, nggak apa-apa. Yang penting ketika tesnya jangan. Kemudian yang keenam, mahasiswa dilarang untuk copy paste dari tugas milik orang lain. Nah ini yang saya bilang tadi. Nanti ambil punya orang, copy paste, terus buat nama kalian. Jangan. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu, tidak diperkenankan mengikuti kelas setelah 5 menit kelas dimulai. Nah ini ya, ini peraturan dengan saya. Dengan dosen lain mungkin ada yang 15 menit, ada yang nggak tahu, tergantung dosennya. Dengan saya, kalian paling telat itu masuk ke Zoom itu 5 menit setelah jadwalnya. Berarti jam 8 paling telat itu kalian masuk Zoom itu 8.05. Karena 8.05 itu kita akan langsung mulai kelasnya. Kalau misalnya pun ini kelas online ya, kalaupun nggak online, kalau misalnya jadwal jam 8, saya biasanya akan ada di kelas itu jam 8 kurang 5. Oke, karena apa namanya, budaya orang Inggris, gini, bahasa itu, belajar bahasa adalah belajar budaya. Bahasa itu salah satu apa namanya, komponen dari budaya. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, kita harus belajar budaya Inggris. Saya bukan bilang budaya Inggris itu bagus semua, enggak ya. Saya juga tidak bilang semua budaya Indonesia itu enggak bagus. Jadi budaya Inggris itu ada bagusnya, budaya Indonesia itu ada bagusnya. Jadi salah satu budaya Inggris yang bagus itu, mereka kalau hadir itu apa? On time, in time, atau telat? Ada yang tahu? In time. Salah. Budaya orang Inggris itu, oh ya, apa tadi jawabannya? In time ya? Ya budaya orang, ya betul. Budaya orang-orang Inggris itu bukan on time, tapi in time. Jadi kalau misalnya masuknya jam 8, mereka itu telah hadir ke tempat pertemuan jam 7.30. Jadi beda yang orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, jadwalnya jam 8, dia baru hadir ke tempat pertemuan jam 8.30. Itu paling cepat itu. Atau bisa jadi jam 9. Jadi kita harus membiasakan hal-hal baik. Jadi kalau misalnya kalian ada janji dengan teman di kafe jam 9 pagi, maka jangan jam 9 itu baru mandi. Ini janji jam 9, yang 9 baru ambil handuk, baru mandi, terus ditanya, mana cepatlah saya udah nunggu nih, OTW dari kamar mandi, nggak salah sih, ya OTW dari kamar tidur ke kamar mandi gitu. Jadi jangan ya, jadi kalau misalnya janji jam 9, jam 8 itu udah siap-siap. Gitu, supaya kalian hadir bisa, minimal bisa on time, kalaupun nggak bisa in time. Oke, yang ke-9, mahasiswa dilarang menggunakan mobile phone selama perkuliahan. Ini kalau misalnya memang kalian Zoom-nya pakai HP, nggak masalah, silakan. Kalau misalnya Zoom-nya pakai HP.
Tapi yang jangan itu, kalian Zoom-nya pakai laptop, kemudian kalian temenan dengan saya di Instagram atau di WhatsApp, sambil membuka kalian di Zoom nih, terus tiba-tiba update status, apa gitu, tulis, nah itu jangan ya. Nah, jadi fokus belajar, kita belajar dulu. Kemudian yang ke-10, mahasiswa dilarang merokok, bagi yang merokok, makan dan minum di dalam kelas atau di depan kamera. Jadi jangan makan, jangan minum di depan kamera, kecuali minum air putih, air mineral boleh ya. Jadi maksud saya yang nggak boleh itu minum jus, karena nggak semua kita punya jus. Tapi kalau kalian minum air putih silakan. Jadi kalau kalian minum air putih, saya pengen juga minum, ya saya punya air putih. Gitu. Tapi kalau saya mau kalian minum jus, saya pengen jus, kan saya harus pesan dulu. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi silakan kalau minumnya air putih. Kemudian mahasiswa memastikan ruangan, ini kita nggak di kelas ya. Mahasiswa memastikan masuk dan keluar Zoom dengan tertib, tanpa membuat keributan yang tidak perlu. Jadi nggak usah ngomong anak tetangga dulu dan lain sebagainya. Oke, yang ke-12, mahasiswa memastikan kamera on dan mikrofon off. Jadi nanti kalau misalnya habis bicara, mikrofonnya jangan lupa dimatikan lagi. Oke, yang terakhir, mahasiswa memastikan memakai nama lengkap dan NIM. Nama lengkap aja boleh, nggak masalah. Atau kalau misalnya mau nambah NIM juga silakan. Oke, yang selanjutnya, hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen. Hak mahasiswa, setiap mahasiswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngerasa perlakuan saya ke kalian tidak adil, kalian boleh komplain, silakan. Nggak akan mempengaruhi nilai kalian. Tapi ya, ini yang harus saya katakan, gaya belajar dengan saya itu jangan kalian samakan dengan dosen lain, nanti kalian bermasalah. Jadi dengan saya kalau mau komplain silakan. Oke, misalnya nanti saya kasih kalian nilai D atau C, terus kalian merasa kayaknya saya nggak C lah gitu, kalian boleh komplain. Jadi saya nggak larang kalian, silakan komplain. Dan saya nggak akan misalnya nilai kalian C, kalian komplain saya kasih D, nggak. Misalnya nilai kalian C, kalian komplain, kemudian memang kalian layak sebenarnya dapat B, saya yang kilaf, saya akan ubah nilai kalian jadi B. Jadi nggak tiba-tiba, ini si A komplain, saya kasih D lah. Gitu. Nggak. Tapi jangan kalian samakan dengan dosen lain ya. Jadi dengan saya seperti itu aturannya. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan atas hasil penilaian dosen. Ini yang saya bilang tadi. Kemudian setiap mahasiswa berhak mendapatkan bahan yang digunakan pada perkuliahan ini. Itu bahannya sudah saya kirimkan semua. Jadi silakan nanti dipelajari. Jangan nanti di akhir semester, dosennya nggak pernah ngasih bahan, Bu. Gitu. Jangan ya, saya udah ngasih. Kemudian mahasiswa yang hadir pada saat, ini nggak masalah karena kita nggak di kelas. Dalam hal kealpaan yang tidak dapat terelakkan, mahasiswa berhak mengajukan ujian tengah semester, ulang 1 minggu setelah mahasiswa tersebut kuliah kembali. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ikut UTS nanti, itu boleh ada UTS susulan seminggu, paling telat seminggu setelahnya. Kemudian kewajiban mahasiswa, setiap mahasiswa wajib hadir pada setiap pertemuan perkuliahan. Kemudian dalam hal tidak dapat hadir, mahasiswa wajib menunjukkan bukti yang kuat. Kemudian setiap mahasiswa wajib menyerahkan sendiri, ini kalau misalnya di kelas. Oke, hak dosen berhak meneliti bukti yang diajukan. Jadi kalau misalnya nanti kalian bilang, Pak, saya sakit, Pak, terus kalian kirim surat dokternya, ternyata saya akan lihat kalau surat dokternya palsu, ya saya nggak akan terima. Gitu. Jadi jangan coba ngedit ya, edit surat. Kalau sakit, ya betul-betul sakit. Kalau enggak, kuliah gitu. Atau kalau misalnya ada alasan lain, sampaikan. Oke, yang ketiga, dosen berhak menolak tugas yang dikirimkan mahasiswa kalau misalnya tanpa bukti yang kuat, keabsenannya, ini nitip ya, tapi ini kita nggak masalah. Atau juga di luar jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya saya bilang deadline-nya jam 12 siang, terus kemudian kalian kirimnya jam 6 sore. Kemudian dosen berhak menolak ujian yang diajukan lebih dari 1 minggu setelah ujian selesai. Kewajiban dosen wajib mengembalikan kertas ujian. Ini nggak masalah karena kita nggak ngumpulin kertas. Dosen wajib memberikan penjelasan terhadap hasil penilaian. Kemudian dosen wajib memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang tugasnya ditolak. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Ada, Sir. Ya, silakan, Jihan.
Jadi Sir, ketika ada tugas yang ditolak itu memang nggak diterima sama sekali atau ada yang harus dikerjakan ulang atau ada sanksi lain, Sir? Ya, itu ditolak. Yang ditolak itu misalnya kalau di kelas ya, misalnya nih saya suruh ngantar tugas itu sendiri-sendiri. Terus kemudian kalian nitip sama si teman. Itu saya nggak akan terima kalau di kelas, karena kita nggak di kelas itu agak nggak berlaku ya. Terus kalau misalnya kita online nanti yang saya tolak itu misalnya saya suruh kumpul paling telat jam 12 siang. Tapi kalian kumpulnya jam 3 sore. Nah, itu nanti saya nggak akan periksa. Gitu. Tapi kalau misalnya memang tugasnya nggak sesuai, terus saya suruh revisi, itu nggak masalah. Itu nggak ditolak namanya, itu disuruh revisi. Gitu ya, Jihan? Iya, berarti kalau misalnya ditolak nggak ada nilai gitu, Sir? Ya, kalau ditolak ya nggak ada nilai. Atau kalian, misalnya saya tolak karena kalian nitip, ya kalian harus ngantar sendiri. Kalau misalnya saya tolak karena waktunya telat, ya berarti nggak ada nilai. Makanya hati-hati. Nah, saya juga biasanya nggak ngasih waktu, misalnya jam 8, jam 9 kumpul. Bisa jadi, tergantung tugasnya. Tapi kalau misalnya tugasnya berat, saya ngasih waktu biasanya sampai jam 12 malam, sampai jam, ya seringnya sih sampai jam 12 malam. Nggak usah takut, nggak usah tegang-tegang, ini nanti disuruh 5 menit harus selesai, nggak. Thank you, Sir. Oke, you're welcome. Yang lain ada? Saya, Sir. Ya, silakan. I wanna ask about TOEFL. Tadi kan katanya kita harus memiliki sertifikat TOEFL. Kalau itu harus dari lembaga tertentu atau TOEFL prediction gitu boleh, Sir? TOEFL prediction, jadi nggak harus TOEFL yang resmi ITP, nggak. Yang gratis boleh, yang bayar 15.000 juga boleh, yang bayar 20 boleh. Pokoknya yang penting kalian ikut tes dan jangan dipalsukan aja udah gitu. Yang penting kalian ikut tes, terserah mau di mana gitu. Nggak harus di kampus yang lembaga bahasa, nggak. Boleh di bimbel-bimbel dan di tempat-tempat lain gitu. Oke, thank you, Sir. Yep. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan terkait kontrak kuliah? Oke, kalau tidak ada, saya akan tunjukkan RPS-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar lebih cepat, silakan cek RPS. RPS-nya itu lebih lengkap dari kontrak kuliah. Jadi ini lebih jelas ya. Misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, misalnya mengetahui dan memahami prinsip dasar dari sebuah paragraf yang baik. Kemudian bentuk bahannya basic principle, nanti ada topic sentence, itu referensinya dari buku reading si Mukuleki dan Jeffries. Jadi kalian bisa langsung cek di sini. Saya udah kasih tahu halaman 86 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung belajar, silakan lihat ke RPS, karena di RPS dia lebih terinci. Jadi kalian bisa belajar duluan. Sumbernya dari mana itu bisa kalian lihat. Oke. Ini nggak perlu saya jelaskan karena ya tinggal lihat-lihat aja. Oke, sebelum kita masuk ke introduction to academic writing, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke, introduction to academic writing. Oke, untuk yang pertama, why do we write? Jadi kenapa kita harus nulis? Yang pertama itu adalah untuk komunikasi. Jadi writing itu bagian dari 4 skill ya, 4 skill bahasa. Yang pertama apa? Speaking. No. No. Berurutan, coba sebutkan berurutan. Listening, Sir. Yang pertama apa?
Listening. Jadi seorang bayi itu dia pertama nggak langsung bicara. Bayi lahir dia pertama mendengarkan apa yang kita bilang, apa yang kita orang sekitarnya, suara-suara di sekitarnya, berarti dia listening duluan. Setelah listening, ngapain? Reading. No. Masa? Speaking. Jadi setelah listening, speaking, jadi bayi itu dengar, habis itu dia ngomong, habis itu baru dia baca, baru dia nulis. Jadi yang terakhir itu adalah writing. Oke, atau kalau misalnya kalian mau membaginya menjadi produktif dan pasif boleh. Misalnya berarti kalau yang produktif itu adalah speaking dan writing. Yang memang yang nggak produktif itu adalah listening dan reading. Itu kan nggak ada hasilnya. Gitu. Yang menghasilkan itu yang ada hasilnya yang produktif itu speaking dan writing. Boleh juga misalnya kalau kalian bagi seperti itu. Oke. Tapi kalau saya lebih suka baginya secara natural. Jadi listening dulu, speaking, reading, dan writing. Jadi yang harus kalian ingat, untuk nulis, itu kalian harus dulu untuk nulis, kalian harus reading dulu. Jadi untuk writing, kalian harus reading. Kalau enggak, kalian nggak akan bisa nulis apa-apa. Sama juga dengan bicara. Kalau kalian nggak dengar sesuatu, kalian nggak akan bisa bicara. Jadi kalau misalnya bayi itu kita isolasi, kita taruh di tempat yang nggak ada suara apa-apa, bisa jadi dia akan bisu. Dia nggak pernah mendengar apa-apa. Nah, jadi kalau kalian mau bisa menulis dengan bagus, kalian harus banyak membaca. Supaya ketika nulis kalian udah, oh iya ya, kemarin saya baca bahasanya seperti ini, stylenya seperti ini, pilihan katanya ini. Oke, fungsi yang kedua, writing itu adalah untuk memori. Socrates mengatakan, this discovery of yours will create forgetfulness in the learner's soul. Jadi, ketika seseorang itu nulis, maka tulisannya itu akan menjadi memori, menjadi kenangan, menjadi catatan sejarah yang bisa kita lihat kembali. Oh, misalnya yang udah meninggal siapa? Buya Hamka misalnya. Buya Hamka sudah nggak ada lagi, udah lama. Tapi karyanya masih ada sampai sekarang. Apa karyanya yang paling terkenal? Ayo, kenal Buya Hamka? Siapa? I don't know. Oh, oke. Yang lain? Ini anak. Hah? Ya, ulama. Oke. Yang lain? Penulis. Jadi Buya Hamka itu selain sebagai ulama, dia juga penulis. Karyanya yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Panderwick. Kalian pernah nonton filmnya? Pernah. Pak, itu diangkat dari bukunya. Jadi Buya Hamka itu punya buku yang namanya Tenggelamnya Kapal Panderwick. Jadi kita sebagai anak bangsa harusnya kalian yang karya-karya lama itu bacalah biar wawasan itu bertambah. Walaupun kita bukan anak bangsa Indonesia ya, tapi nggak apa-apa, silakan. Ada misalnya yang terkenal itu kan Tenggelamnya Kapal Panderwick, kemudian Habis Gelap Terbitlah Terang, kemudian Salah Asuhan. Itu adalah novel-novel zaman dulu yang menjadi yang keren, yang fundamental gitu. Oke, yang ketiga untuk mengembangkan ide and making connection. Kemudian itu ya tiga fungsi kenapa kita itu harus menulis. Oke, ini pertanyaannya. What is your experience with writing? What is difficult? What is rewarding? Can we learn how to write? How do we use writing to learn? Oke. Ada yang mau berbagi pengalaman? Mungkin ada yang pernah ikut lomba nulis puisi, lomba nulis novel. Mungkin ada yang udah punya novel di sini. Ada yang udah punya tulisan? Udah, tapi bahasa Indonesia, Sir. Ya, nggak masalah. Jihan nulis apa, Jihan? Jihan kemarin tuh ada. Lupa Jihan, udah lama kali, Sir. Waktu kelas 1 SMA. Itu pun karena ada event gitu. Kalau nggak buat juga. Iya, maksudnya apa? Bentuknya esai? Novel ya? Terbit, Jihan? Diterbitkan nggak? Enggak, kan itu kan kayak event buku gitu, event penulis gitu, Sir. Oh. Terus dia nerbitin penulis baru, tapi nggak diterbitin semua.
Oke, dinilai. oke. Oke. Itu kayaknya kalau masih punya filenya, masih punya aja. Udah di print tapi nggak tahu taruh mana Sar. Udah Oke. dijadiin buku Oke. gitu. Itulah sebenarnya kalau misalnya masih punya, mungkin masih bisa diedit atau dicoba kasih ke penerbit lain, siapa tahu bisa terbit. Oke. Oke ya, yang lain? Atau Jahan bisa cerita kira-kira ketika nulis itu susahnya apa? Atau enggak? Susahnya tuh Sar, misal kita nulis nih yang ada di pikiran kita kan idenya. Terus kita berhenti, besoknya kan kita buat lagi. Itu nyambunginnya itu jadi kayak susah karena kan pikiran kemarin sama pikiran hari ini tuh beda gitu, Sar. Mau udah ada temanya, cuma pikirannya itu susah digabungin gitu. Cara nyambunginnya biar nyambung tuh kayak mana, biar nggak buntu, biar ada cerita lagi gitu, Sar. Biar panjang. Oke, thank you Jihan. Oke, yang lain? Ada yang mau berbagi pengalaman dengan writing? Cuma nulis aja sih. Nulis apa? Ya, silakan. Puisi, but just Ya. like. Misal. Ya, silakan Cip. Ya gitu biasa nulis pun like bahasa language or English language. Ada juga yang udah puisi bahasa Inggris Icutnya yang udah emang dipakai waktu di kampung Inggris, dipakai sama orang ini untuk latihan. Ada juga. It's make me so interested. Oke. Any difficult? Ada kesusahan nulis puisi dalam bahasa Inggris gitu, Cep? Ada, Sir, karena kebanyakan dia tuh kan bukan pakai like simple kata-kata yang simple, just like apa ya? What is that? I forgot. Ya kayak ada suatu kata yang emang kayak apa ya? Apa tuh Sir yang namanya kalau semisal ada sebuah kata 1 sama 2 terus digabungin artinya beda, apa tuh namanya? Collocation? Idiom. Oh ya, idiom. Ya, ada juga yang pakai kata idiom, jadi harus searching first dulu gitu. Oke, Karena kalau pakai bahasa biasa kan just usul. Iya. Oke, thank you, Cut. Yang lain ada? Yes. Tadi yang mau ngomong siapa? Amelia ya? Iya, Sir. Ya, silakan Amel. Saya tuh pernah menulis puisi gitu, Sir, lomba puisi. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris? Pernah juga pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, Sir. Campur, Sir. Oke, good. Oke. Itu ya, jadi yang nggak ada pengalaman jangan takut. Orang ini pengalamannya udah keren-keren kali, nulis puisi, nulis novel, nggak usah takut. Jadi kita masih sama-sama belajar, sama-sama masih semester 1. Jadi semester 1, semester 2, jadi kalian masih punya kesempatan untuk bisa terus berkembang menjadi penulis yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Oke, writing itu ada secara garis besar ada dua aliran atau dua sisi. Oke, ada writing itu yang untuk writer oriented. Writer oriented ini mungkin ada yang pernah nulis diary? Always. Nah, itu kan berarti kalau misalnya kayaknya cewek paling suka ya nulis diary. Itu dia berarti writer oriented. Writer oriented itu self, jadi audiennya untuk kita sendiri, kita nggak akan kasih baca orang lain. Pasti isinya rahasia-rahasia semua, personal semua gitu. Tujuannya personal exploration of ideas. Kemudian language-nya formal, informal, lacking, incoherent. Jadi kalau misalnya nulis diary, ya suka-suka kita. Hari ini teringat apa, besok teringat apa, tulis lagi. Yang penting jadi satu diary, nyambung-nyambungnya ya terserah. Jadi nggak lacking, incoherent. Kemudian bentuknya bisa jurnal, bisa note, bisa draft, bisa diary, dan lain sebagainya. Oke, jenis yang kedua adalah reader oriented. Jadi ketika reader oriented, otomatis
audiennya itu orang lain. Jadi orang lain itu akan membaca tulisan kita. Nah, disitulah kita butuh kepercayaan diri ketika kita nulis, oh ternyata tulisan saya ini layak memang dibaca oleh orang lain. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk communicating, untuk convincing, meyakinkan orang lain, atau juga menjelaskan masalah kepada orang lain. Bahasanya harus formal, kemudian guiding the reader. Guiding the reader ini kita mengarahkan reader, pembaca tulisan kita itu kemana mau kita bawa dia. Oke, yang ke bentuknya bisa essay, bisa paper, bisa tesis, bisa skripsi, bisa business letter, bisa jurnal dan lain sebagainya yang bersifat akademik. Oke. Selanjutnya, what is academic writing? Jadi setelah kita lihat tadi, kira-kira academic writing itu yang mana? Dari dua ini, yang academic writing yang mana? Yang reader oriented. Oke, berarti yang reader oriented, betul. Yang akan kita pelajari berarti adalah yang reader oriented, yang yang formal, kemudian yang tujuannya itu untuk dibaca oleh orang lain. Oke, what is academic writing? Writing is an academic setting. Jadi writing akademik itu adalah writing dalam academic setting, dalam ranah akademik. Kemudian biasanya ditulis oleh scholar, for scholar. Jadi biasanya ditulis oleh akademisi, ditulis oleh akademisi untuk dibaca oleh akademisi lainnya. Jadi kalian akademisi ya, ketika kita masuk kuliah ke kampus, maka kita itu sudah seorang akademisi. Kita sudah masuk di dunia akademis. Oke, kemudian logically structured. Jadi secara logis, strukturnya itu harus logis. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia itu pakainya, harusnya yang bagus itu adalah piramida terbalik. Jadi dari hal umum ke hal khusus. Jadi jangan seperti omongan tetangga ya. Omongan tetangga itu dari hal khusus ke hal umum. Kebalik, piramidanya normal. Piramida normal. Itu biasa kalau misalnya dalam nulis kita harus pakai piramida terbalik. Jadi dari hal umum ke hal khusus. Jadi umum dulu baru kesimpulannya. Oke, yang keempat harus objektif. Jadi ketika kalian nulis nanti nggak boleh pakai subjek I, we, itu nggak boleh. Jadi nanti jangan I apa gitu. Tapi kita nggak harus pakai, kalau misalnya memang harus terpaksa pakai penulis di situ, pakai the author, pakai the writer. Gitu. Jangan pakai subjek I dan we. Kemudian combine theory and empirical data. Jadi ketika kalian menulis nanti itu harus ada data pendukung. Misalnya nih, mahasiswa bahasa Inggris angkatan 2020 pinter, titik. Nah, itu masih bisa dikomplain. Itu dikomplain tuh. Nanti angkatan 2019 mana ada? Kami yang paling pinter. Angkatan 2018 komplain juga. Kami yang lebih tua di sini, kami luar masuk, kami yang lebih pinter. Nah, jadi ketika kita membuat kalimat pertama tadi, ketika saya bilang mahasiswa angkatan 2020 itu mahasiswa yang pinter-pinter, titik. Saya harus mendukung itu dengan data. Data KHS menunjukkan bahwasanya rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2020 adalah 3,9 misalnya. Titik. Itu nggak ada yang bisa bantah lagi. Jadi kalaupun misalnya angkatan 2018, Agung angkatan berapa, Agung? Masih ada Agung? Agung angkatan 18, Sir. Oke, ya, misalnya angkatan 18 mau bantah nih. Terus bilangnya, ini nggak bisa, Pak. Kan IPK kami juga bagus. Kita minta tunjuk gitu. Berapa IPK rata-rata IPK angkatan 2018? 3,5 misalnya. Ya tetap aja berarti angkatan 2020 udah benar gitu. Yang paling pinter karena IPK-nya 3,9. Jadi opini kalimat pertama yang nanti kita sebut dia dengan topic sentence itu harus didukung oleh data di kalimat kedua. Jadi orang nggak akan bisa bantah lagi ketika kita memberikan data pendukung. Itu dia, combine theory and empirical data. Oke, yang
Selanjutnya analytic and critical, jadi harus menganalisisnya itu harus bagus, kemudian juga harus critical, harus kritis idenya. Kemudian yang selanjutnya develop a central problem area, jadi fokus ke satu masalah saja, jangan nanti lari-lari. Jadi fokus ada satu masalah, di masalah itu aja ditulis dulu sampai selesai. Kemudian draw conclusion, jadi harus ada konklusi, ada kesimpulan dari apa yang kita tulis. Kemudian argues in relation to what others have said. Jadi apa namanya? Academic writing itu berargumen dengan apa yang orang lain ucapkan. Misalnya seperti tadi, ada orang yang bilang angkatan 2020 adalah mahasiswa pintar-pintar. Itu bisa kita jadikan sebagai academic writing, kita berikan alasan secara akademis kenapa pernyataan itu benar. Atau kalau misalnya kita mau bantah, kita berikan pernyataan secara akademis kenapa pernyataan itu salah. Nah, include reference, nah ini yang penting ya. Kalian harus ketika misalnya tadi, misalnya data KHS menunjukkan IPK angkatan 2020 itu 3,9, itu harus ada sumbernya. Dalam kurung misalnya TU FKIP gitu. Jadi harus ada sumbernya, harus ada referensinya. Oke, kemudian formal and style. Jadi stylenya itu harus formal. Yang membuat stylenya itu formal yang tadi saya sampaikan salah satunya tidak boleh menggunakan singkatan. Jadi kalau not langsung ditulis is not, itu cannot, should not, dan lain sebagainya. Oke. What is the purpose of academic writing? Yang pertama itu discover knowledge. Ya itu ya, kalau misalnya ada hal-hal baru, ada ilmu baru, itu pasti ditulis dalam bentuk akademis. Kemudian make a point, persuade reader, share information, synthesize information, analyze topic, atau document your observation, atau semuanya di atas. Gitu. Atau bisa jadi semuanya. Dalam satu tulisan akademik itu semuanya, tujuannya bisa jadi semuanya. Oke, dalam writing sendiri, jadi yang harus kalian ingat, writing itu bukan speaking. Oke, kalau misalnya kalian hari ini ngomong, selesai hari ini, atau 5 menit kita ngomong, kita disuruh pidato 5 menit, maka 5 menit itu selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Tapi writing itu beda. Writing itu adalah long working. Butuh waktu yang panjang, butuh proses yang panjang. Jadi makanya dalam writing itu stage-nya banyak. Yang pertama itu ada planning, finding a topic, generating idea. Jadi ketemu topiknya, kita cari dulu topiknya apa-apa aja yang tersangkut dengan topiknya, apa-apa aja yang berhubungan dengan topiknya, kita cari bahannya di mana. Kemudian setelah kita rencanakan, kita dapat topiknya apa, kita lakukan drafting atau mulai kita nulis. Setelah kita nulis nggak selesai di situ. Kalau misalnya kita speaking, ya setelah speaking selesai. Tapi kalau writing, habis kita writing, kita revisi. Kita lihat, dari tulisan saya ada salah nggak grammarnya? Ada salah nggak word choice-nya? Ada salah nggak idenya? Ada salah nggak kalimatnya? Ini harusnya bukan di kalimat kedua, tapi di ketiga. Itu dia kita sebut dengan revising. Oke, setelah kita revisi misalnya, mau kita terbitkan karya tulis kita, maka harus ada editing. Harus ada editornya. Diedit dulu bentuk, tata letak, dan lain sebagainya. Setelah itu baru langkah terakhir publishing. Jadi sangat panjang. Proses sebuah tulisan itu sampai ke publishing itu sangat panjang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 stage. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan di dalam writing. Oke. Think of writing as a step-by-step process. Nah, ini ya yang tadi ya. Jadi untuk bisa nulis itu kalian nggak bisa langsung nulis. Gitu. Pertama harus membaca dulu, melakukan riset, terus setelah itu brainstorm ideas, kemudian develop a working thesis atau outline-nya, kemudian write a rough draft, jadi buat menulis tapi draft-nya masih draft kasar, masih berantakan, kemudian review content, revise draft, jadi review content, habis itu baru revisi, kemudian review grammar and mechanic, kemudian revise second draft, continue reviewing and revising as
Jadi continue reviewing and revising as needed ini itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tak terbatas sampai kita ngerasa oh ini udah puas nih, ini udah bagus nih tulisan saya untuk dikumpulkan sebagai tugas UAS misalnya. Jadi titik akhirnya itu ketika misalnya kalian nanti ngumpulin oh ini tugas UAS terakhir yang kumpulkan berarti itu yang akan dinilai. Tapi sebelum itu silakan kalian revisi. Jadi jangan takut. Saya nggak akan nyuruh. Kalau UTS bisa jadi mungkin saya langsung saya suruh kalian nulis satu paragraf itu dalam 1 jam misalnya atau 30 menit. Tapi untuk UAS, untuk nilai akhir, saya akan suruh kalian revisi. Bagi yang mau ngerevisi silakan, bagi yang misalnya nggak mau revisi ya nggak masalah. Berarti memang segitu nilainya nanti yang saya kasih. Jadi bagi yang mau revisi sampai misalnya saya bilang, oh ini udah bagus. Berarti kalau misalnya bilang udah bagus ya udah dapat A. Tapi harus ingat juga, kita dibatasi oleh waktu. Jadi ketika saya suruh revisi, langsung kerjakan. Oke. Where do I get ideas to write about? Oke, yang pertama read text. Lagi-lagi membaca ya. Jadi kalau kalian mau cari ide, gimana Pak cari ide untuk nulis? Ya harus membaca. Harus banyak nonton topik-topik terhangat sekarang misalnya. Itu dari situ nanti kita akan dapat ide. Kemudian use brainstorming technique like listing idea, clustering, or mind mapping, pre-writing atau yang lainnya. Atau pre-writing ini udah mencakup semua. Misalnya coret-coretan itu masuknya ke pre-writing. Jadi itu nanti akan kita coba bahas juga di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya discuss the issue with others. Jadi boleh juga misalnya kalian punya topik yang mau kalian tulis tentang sekarang yang hangat tentang apa? Perselingkuhan Nisa Sabian misalnya. Menurut kalian anak bahasa itu perselingkuhannya itu sebenarnya nggak terjadi misalnya. Kalian punya bukti misalnya dari tulisan-tulisan, dari video yang kalian analisis, kemudian kalian mau nulis itu, ya silakan discuss dengan yang lain. Jadi semua hal itu sebenarnya bisa kita bawa menjadi ranah akademis ya, selama penulisan itu akademis. Jadi termasuk apapun topiknya bisa kita buat menjadi akademis. Oke, yang terakhir, riset the topic. Jadi kalau misalnya udah discuss juga nggak dapat idenya, silakan buat riset terhadap topik itu. Cari buku, baca buku di pustaka. Kalau juga nggak bisa, langsung ke lapangan. Berarti itu namanya riset di topik. Oke, misalnya kalian supaya dapat bahannya langsung wawancarain Nisa Sabian misalnya. Nah, itu bisa itu namanya riset di topik, langsung ke sumber permasalahannya. Oke, atau bisa juga compare ya. Kalau misalnya kalian punya 2 hal, misalnya seperti gambar ini, ada satu gambar orang, satu lagi gambar animasi, itu kalian bisa compare. Itu bisa juga menjadi ide. Oke, ini hasilnya. Use cartoon, use photograph, use sympathy, steer animosity, document story, use propaganda. Jadi seperti ini. Jadi misalnya ada 2 gambar, kemudian kalian buat list-listnya. Apa aja beda gambar pertama sama gambar kedua. Nanti habis itu baru kalian bisa nulis. Oke, atau juga bisa pakai clustering. Write your main point in the center of the page. Circle. As idea come to you, branch off from the main point. Think of the cluster as a tree. Each idea branching off a previous idea. Do not censor or edit yourself. Nih, misalnya topiknya di mana? Di tengah misalnya. Terus yang terkait dengan topik itu apa? Berarti yang sini ya. Yang sini. Terus yang di sini terkait lagi dengan yang ini. Jadi terus kembang. Itu juga bisa. Atau outline seperti ini. Main point, supporting point, conclusion. Detail apa. Boleh juga. Oke. Strategies to hook the reader. Boleh ask question untuk menarik minat pembaca kita ketika kita nulis. Boleh ask question, boleh tell a story, boleh use quote, provide interesting statistic, share anecdote atau make a provocative statement. Tapi yang paling keren itu sebenarnya yang terakhir. Kita membuat provocative statement. Misalnya kan
di yang tadi Nisa Sabian lagi misalnya. Misalnya Nisa Sabian tuh kebanyakan media kan bilang apa namanya selingkuhnya itu beneran gitu. Kemudian kita mau menarik minat pembaca kita nih, misalnya kalau mau nulis artikel, ya tinggal buat aja. Kebalikan dari itu. Kebalikan dari itu apa? Ya enggak, perselingkuhannya enggak bener. Gitu. Nah, nanti barulah kalian bahas alasan-alasan di bawah. Ya, orang pasti akan baca kalau misalnya pakainya provokatif statement. Oke. Ini nanti kita juga akan bahas lagi. Start your body paragraph with clear topic sentence. Topic sentence itu biasanya ada di awal paragraf. Present the most important point you want to make in that paragraph. Jadi topic sentence itu hal penting yang kalian kemukakan di awal paragraf, kalimat pertamanya. Oke, kemudian ada supporting sentence. Supporting sentence-nya itu nanti bisa fakta, contoh, anekdot, expert testimony, bisa quote, bisa observation, bisa juga data statistik. Topik sentence-nya, Dr. Seuss emphasize the danger posed by Japanese American during World War II. Main pointnya, his picture show a parade of smiling Japanese marching down the West Coast collecting explosive. Oke, terus kemudian detailnya, it spoke of TNT, this cartoon character carry play on the often irrational fear America felt toward Japanese American after the attack on Pearl Harbor. Jadi gitu ya. Jadi ada topik sentence-nya. Topik sentence-nya itu dia menekankan tentang danger, tentang posed by Japanese American during World War II. Kemudian ada main point-nya, kemudian baru didukung dengan detail kalimatnya. Oke, atau misalnya kalau kalian lihat rumusnya, ada rumus PIE, bisa point, berarti nulisnya main point dulu, main point you want to make, kemudian a quote atau paraphrase from the text, kemudian explanation-nya, your explanation about what the quote or paraphrase means. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi sampaikan dulu main point-nya apa, poin yang ingin kalian tulis itu apa, kemudian didukung dengan quote, boleh, kemudian baru kalian jelaskan maksud quote itu apa. Quote ini bisa jadi bukan quote ya, bisa jadi pendapat expert gitu, pendapat ahli. Oke, kemudian untuk membuat paragraf itu jadi lebih bagus, kalian bisa pakai transition, bisa pakai first, second, in addition, nevertheless, in contrast, furthermore, therefore, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di pembahasan ke depan. Oke, untuk konklusinya, untuk membuat kesimpulan, restate your topic sentence in a different way. Jadi kalau misalnya yang tadi misalnya mahasiswa angkatan 2020 adalah mahasiswa yang pinter-pinter, di kalimat penutupnya bisa jadi saya buat kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa angkatan 2020 memang pinter. Itu kan sama aja sebenarnya, tapi diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, make strong closing statement, kemudian leave the reader with the closing thoughts. Jadi apa namanya, kesimpulannya itu harus membuat pembaca kita itu percaya dengan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan. Jadi dengan data-data yang telah kita kemukakan, kesimpulannya itu membuat reader kita percaya, oh iya betul nih, mahasiswa angkatan 2020 itu mahasiswa yang pintar-pintar. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang, untuk academic writing ada convention, ada kesepakatan yang harus selalu kalian lihat. Yang pertama, avoiding using personal pronoun like I, we, you. Kemudian avoid not to use contraction like isn't, there are, wasn't, dan lain sebagainya. Kemudian avoid slang words. Kemudian avoid personal tone. Jadi jangan nulis menurut pendapat saya, itu nggak bisa ya, itu nggak berlaku untuk academic writing. Atau kemudian yang selanjutnya avoid vague ideas,
juga ide-ide yang tidak jelas, yang kurang meyakinkan itu nggak usah dimasukkan. Yang terakhir, void plagiarism. Jadi jangan jangan plagiat dari tulisan orang lain. Oke, yang harus dilakukan apa? Yang tadi yang tidak boleh dilakukan, ini yang harus dilakukan. Do address both side of an argument. Jadi kalau misalnya kalian nanti nulis topiknya itu dari dua hal, jadi dua-duanya itu harus sama rata, harus sama harus diaddress both side. Kemudian do cite your source. Jadi kalau misalnya kalian nulis, pastikan untuk mengutip kalau misalnya itu memang tulisan orang lain. Kemudian do use a formal tone. Kemudian do text stand. Do text stand itu maksudnya kalian tuh harus kalau misalnya ada dua pendapat, setuju dengan tidak setuju, kalian harus milih. Kalian dalam menulis itu kalian setuju atau tidak setuju. Jangan misalnya, ya saya sebagai penulis nggak tahu gitu. Saya nggak tahu setuju atau tidak setuju. Tapi kalian harus jelas. Oh, saya setuju nih karena ini. Saya tidak setuju karena apa. Kemudian do use concrete detail. Jadi harus jelas detailnya. Kemudian do give yourself time to develop your paper. Jadi nggak usah terburu-buru dalam nulis. Give yourself time. Jadi bisa jadi kalian nulis satu kalimat, kemudian pergi dulu ke kamar mandi. Kalau saya biasanya dapat ide itu di kamar mandi. Kalau kata orang sih kamar mandi itu saatnya kita masuk ke dunia beta apa alpha ya, gitulah. Jadi biasanya kamar mandi itu dapat ide, oh iya ya, oh ini ya, oh gini ya. Jadi mungkin tiap-tiap orang beda, ada mungkin yang pergi ke sawah, ada yang mungkin pergi ke laut, pergi ke gunung, atau mungkin merenung sendiri di tengah malam baru dapat ide. Itu silakan, give yourself time. Oke. Nah, yang terakhir, remember, writing is a process. Writing itu bukan sesuatu yang seperti membalik telapak tangan atau seperti mengedipkan mata. Enggak, dia adalah sebuah proses, long process. Every writing assignment is practice for the next one. Jadi setiap latihan writing itu berarti untuk writing selanjutnya. Kemudian writing takes time. Jadi writing nggak bisa dalam waktu singkat. Go through every step of the process. Jadi ya nikmati aja misalnya nanti saya coret, saya suruh revisi, saya coret lagi, kalian revisi lagi, saya coret lagi, revisi lagi. Nikmati aja prosesnya. Kemudian fokus on your ideas first. Jadi fokus saja dengan ide kalian. Kemudian fokus on grammar and spelling last. Jadi nulis aja dulu ya. Saya nggak akan langsung nyalain nih grammarnya salah, nih spellingnya salah, nggak. Nulis aja dulu. Yang penting ide kalian. Yang penting idenya udah smooth gitu. Jadi ngomong kucing sampai habis. Jangan misalnya ngomong, saya punya binatang peliharaan favorit, namanya Budi. Budi merupakan seekor kucing. Tiba-tiba, saya juga punya seekor buaya di rumah, namanya Dedi. Misalnya. Itu udah nggak sesuai lagi ide utamanya. Ide utamanya kan tadi binatang peliharaan favorit, namanya Budi. Budi adalah seekor kucing. Maka selanjutnya itu kalian jelaskan si Budi gitu. Kucingnya warna apa, ekornya panjang atau pendek. Nah, berarti fokus dulu ke idenya. Kemudian masalah grammar and spelling itu terakhir. Setelahnya. Kemudian yang terakhir, get feedback from peer. Jadi kalian nanti boleh saling tukar. Misalnya Jihan mau tukeran sama Tiara. Jihan mau tukeran sama Cut Ira misalnya. Boleh, silakan nanti tukeran tulisannya saling koreksi. Boleh. Atau boleh juga minta feedback dari instruktur, atau juga dari tutor, atau dari dosen, atau juga dari dosen lain, nggak masalah ya. Misalnya kalian nulis, kalian mau minta feedbacknya dari dosen lain, bukan dari saya, nggak masalah. Saya nggak akan tersinggung gitu. Saya nggak akan tersinggung, nggak akan tersinggung juga. Jadi silakan, kalau misalnya nanti kalian nulis, kalian mau minta pendapat dari dosen pembimbing akademik kalian masing-masing, saya persilahkan. Okay, that's all for me. Thank you. Any question? Ya, siapa? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Atau udah mulai sir kayaknya dari penjelasan sir tadi. Ini academic writing ini susah kali ini sir. Banyak kali yang nggak boleh. Ada? Iya, sir. Ya, apa yang Cut? Silakan Cut.
Kayak biasa kalau yang kayak Icut yang udah biasa nulis puisi bebas waktu udah kena writing kayak gini kan pasti pening, Sir. Ya, nggak pening, Cut. Kan belum dicoba. Dulu saya juga seperti ini saya bilang ya, saya rating 1 waktu saya kuliah, saya dapatnya D. Saya rating 1 dapatnya D. Jadi saya ngulang ya. Saya rating ulang sama seperti Agung. Berarti saya ngambil rating 1 semester 2, saya harus ngulang di semester 4. Jadi saya sama seperti Agung. Jadi Agung yang berkecil hati, Gung. Saya juga dapatnya D, Gung. Kalau Agung nggak ini karena nggak ikut kuliah. Saya ikut kuliah, tapi dosennya ngasih saya nilai D. Tapi dalam diri saya kasih apa namanya? Saya kasih janji, saya akan ngulang, tapi saya harus dapat A. Jadi saya ulang, yang betul saya dapat A gitu. Dari rating 1 saya dapat A. Nggak tahu ya ketika saya rating 1 ngulang dapat A, Agung harus dapat A ya, Gung. Itu rating 2-nya tuh jadi kayak makin semangat gitu. Jadi makin semangat dapat A lagi, rating 3 dapat A. Oke, gitu. Jadi apa namanya, nggak usah takut. Bahkan kalian itu lebih bagus loh dari saya. Saya dulu nggak suka bahasa Inggris loh. Saya nggak ada niat masuk jurusan bahasa Inggris dan saya terpaksa masuk bahasa Inggris. Jadi saya dulu salah jurusan. Jadi semester 1 itu saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, apalagi nulis bahasa Inggris. Jadi kalian hari ini udah bisa ngomong, udah tahu, udah belajar grammar, udah IPK-nya udah bagus-bagus gitu. Dulu IPK saya semester 1 itu 2,5. IPK 2,5. Mata kuliah umum, maksudnya yang kalian ambil semester 1 itu apa kemarin misalnya? MKU itu yang dapat B, pendidikan agama dapat A, mata kuliah speaking 1, listening 1, apalagi tuh? Grammar dapat B. Yang lainnya, listening, speaking, reading, itu saya dapatnya C. Jadi ya saya nggak bagus-bagus sekali. Oke, jadi nggak usah takut ya, kalian pasti bisa. Nanti kita akan lihat contohnya, terus nanti kalian akan nulis. Yang penting yang harus kalian lakukan sekarang adalah banyak-banyak membaca. Oke, ada yang lain? Any question? Sir, Ya, Rizky, silakan. Can you please share that presentation to the group, please? Okay, I will. Thank you, sir. Oke. Yang lain ada? Any question? Atau nggak usah pertanyaan, mungkin pernyataan boleh juga, silakan. Ada yang mau disampaikan? Amelia, silakan. Bisa pendapat, Sir? Boleh, silakan Amelia. Menurut pendapat saya, pelajaran writing ini agak menantang gitu, Sir. Bisa dikatakan bahwa kalau writing ini adalah pelajaran yang sangat berat menurut saya, Sir, dari pelajaran yang lain. Karena peraturan-peraturan yang dimiliki Sir itu agak berat gitu, beda dari dosen-dosen yang lain, Sir. Jadi, adakah tips dari Sir agar bisa mengikuti pelajaran writing itu dengan santai gitu, Sir? Oke, ya santai aja. Kan dengan saya santai. Saya nggak akan marah-marahin kalian. Udah, berarti peraturan tadi itu yang berat yang mana, Amelia? Kayaknya nggak ada yang berat lah. Banyak, Sir. Contoh. Contohnya tadi. Ya, yang pertama itu masalah sertifikat TOEFL, Sir. Yang menjadi faktor untuk kita menentukan nilai A gitu, Sir. Kan itu bonus, nggak harus. Nilai A kalian itu tetap dari writing ya. Nilai A tetap dari writing. Yang TOEFL itu hanya bonus. Kalau misalnya nilai TOEFL kalian tinggi. Kalau misalnya nggak usah merasa terbebani dengan TOEFL tadi, karena kalau nilai TOEFL kalian rendah ya nggak masalah gitu. Kalian masih tetap ada dapat kesempatan A. Yang nggak dapat kesempatan A itu kalau kalian nggak ada sertifikat TOEFL, kalian nggak ikut tesnya. Itu baru nggak dapat A. Tapi kalau misalnya nilai kalian TOEFL kalian 200,
200 nggak mungkin ya. 300 misalnya nilai, karena gini, TOEFL itu kalau kalian salah jawab semua, misalnya semua soalnya itu berapa? Listening 50, grammar 40, readingnya 50, 100, 140 soal, kalian salah jawab semua, itu kalian udah ada nilai 250. Jadi kalau kalian salah jawab semua TOEFL itu, kalian udah punya nilai 250. Jadi ya nggak mungkin nilai TOEFL kalian itu 0. Ya kalau standar anak bahasa Inggris, ya 300-an lah, 350 lah. Normalnya rata-rata. Jadi nggak masalah, kalian masih tetap dapat kesempatan A, selama UTS sama UAS-nya, kuliah kalian bagus gitu. Jadi nggak menghilangkan, TOEFL itu bukan syarat wajib dapat A. Oke ya Amil ya, nggak usah takut yang itu. Oke, Sir. Yang lain ada? Yang takutnya lagi? Takutnya terlalu banyak revisi, Sir. Hah? Salah ulang gitu, terlalu banyak revisi. Jadi kita harus buat ulang gitu. Iya, memang harus kan lebih bagus daripada misalnya kalian saya suruh nulis, dah, terus saya nggak suruh revisi. Ya udah, apa yang kalian tulis saya nilai. Yang D saya kasih D, yang C saya kasih C. Mau? Nggak kan? Jadi lebih baik misalnya kalian salah, saya bilang ini salah direvisi ya, ini salah direvisi ya, ini salah direvisi ya. Ya capek sih iya, tapi kalian akan dapat nilainya lebih bagus gitu. Saya nggak mungkin ngasih. Kalau misalnya kalian revisi, saya nggak mungkin ngasih C. Saya pasti akan ngasih minimal tuh B. Yes, Tapi kalau kalian nggak revisi ya kasih D, gitu. Oke, yang harus kalian ingat itu kalau kalian nggak lulus rating 1, maka kalian nggak bisa ngambil rating 2. Kalian harus ulang lagi rating 1, baru nanti ngambil rating 2. Jadi untuk mata kuliah bersyarat, writing, speaking, listening, itu kalian harus lulus. Baru boleh ngambil yang selanjutnya. Oke, yang lain ada? Jihan? Sir, Ya? bisa lulus mata kuliah ini. Jadi nanti semester depan kita ngulang sama adik-adik gitu. Enggak, semester depan nggak bisa ngulang lah. Semester depan kan ini ganjil kan? Oh, berarti Ganjil. genap Iya. lagi gitu. Iya, tunggu genap lagi baru bisa ngulang. Begitu. Jadi nanti kita cuma mata kuliah ini aja, Sir, kan yang gabung sama semester genap yang bawah. Iya, iya. Kenapa Jihan udah ada rencana mau ngulang? Nggak ngerti. Kan kemarin yang Bang Agung sama Kak Ayu ngomong tuh Jen kayak kurang paham gitu. Mereka ngulang, tapi kok ngulangnya dari semester 2, padahal semester 6 gitu. Oh iya, Gung. Kenapa nggak ngulang yang kemarin, Gung? Karena kan semester 2 kan hancur kali nilainya tuh. Dan untuk dapat ambil semester ini, ya tunggu semester berapa gitu baru bisa. Oh, SKS-nya nggak cukup gitu ya, Gung? SKS-nya kurang. Oh, iya. Sip. Jadi, ya Jihan gitu. Jadi nggak boleh juga ulang semester 4, kalau bisa SKS-nya masih cukup, atau ya nunggu semester 6 gitu. Udah paham, Sir? Oke. Ada lagi, mungkin ada yang mau nyaranin, Sir? Kayaknya, Sir, dari penjelasan Sir tadi, kita cara belajarnya itu, baiknya itu seperti ini. Gitu. Ada? Silakan. Ada? Nggak ada? Berarti udah ini ya? Berarti kalian udah serahkan sama saya aja cara belajarnya gimana? Oke, siap. Oke, ada yang lain yang mau disampaikan? Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Udah 9:29. Ya, silakan. Ya. Mau tanya, yang tadi ini ada soal kuis kayak gitu kan. Nah, sistem kuisnya tuh kayak gimana kalau buat di MK writing ini? Ya, kuisnya itu bebas ya. Kuisnya itu lebih misalnya saya tanya terus kalian jawab. Itu nggak terstruktur. Itu kuisnya bebas saja. Jadi makanya kalau misalnya saya tanya sesuatu silakan dijawab. Gitu.
Jadi kuis itu nggak kayak UTS gitu. Ada eh, ada saya kasih tahu ini kita kuis nggak. Jadi kita natural aja. Yang penting setiap hari kalian aktif. Yang penting aktif di kelas ya. Maksudnya saya tanya kalian jawab, jangan diem aja, itu udah bagus nanti nilai aman. Oke, yang lain ada? Yang lain ada? Kalau nggak ada kalau misalnya memang nggak ada kita cukupin ya. Silakan keluar lebih cepat di 9.30. Nggak usah capek-capek dulu. Nanti minggu depan kita baru mulai kuliahnya. Jadi hari ini santai dulu. Silakan dibaca-baca yang bahan yang telah saya berikan. Yang kalau misalnya kurang paham, kalian mau nanya di grup, silakan ya. Jadi grup itu 24 jam, kalian mau nanya silakan. Jadi nggak usah takut di grup itu, karena ada saya, misalnya kalian nggak mau diskusi, jangan. Silakan gunakan grupnya untuk belajar, silakan gunakan grupnya untuk bertanya. Misalnya ada yang misalnya Rifada baca modul, terus kemudian ada yang nggak paham halaman berapa, gitu. Mau nanya, boleh silakan tanyakan. Misalnya siapa lagi? Jihan mau nanya halaman 10, silakan. Salah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. That's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa absen yang belum absen.